terakhir, kita lakukan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Lalu 5M. Jadi 5M. Pakai masker. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat menambah kelancaran kita dalam menuntut ilmu pada pagi hari ini. Ini bersama Bu Ana, kita akan belajar tentang apa ya? Agar lebih mengetahui tentang apa yang kita pelajari, mari simak penjelasan Bu Guru dalam video berikut ini. Anak kelas 6 yang hebat, hari ini bersama Bu Ana kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, mengidentifikasi kalimat efektif. Kemudian yang kedua, menulis informasi penting dalam peta pikiran. Yang ketiga, mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri. Dan yang keempat, melaporkan cara hewan menyesuaikan diri secara lisan. Untuk muatan yang pertama, muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar menemukan informasi penting pada teks dalam bentuk peta pikiran. Setiap teks mengandung informasi penting. Informasi penting dapat kita peroleh dengan membaca teks secara keseluruhan. Peta pikiran memudahkan menemukan dan mengingat informasi penting pada teks. Saat membuat peta pikiran, akan lebih baik jika kita menggunakan kalimat efektif. Selain itu, untuk mempermudah dalam membuat peta pikiran, kita bisa menggunakan kata bantu tanya berupa apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Nah, itu biasa disingkat dengan 5W plus 1H. Apa berfungsi untuk menanyakan mengenai suatu hal atau peristiwa yang terjadi. Kemudian siapa fungsinya untuk menanyakan pelaku yang terlibat dalam sebuah peristiwa. Di mana menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kapan menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa, mengapa menanyakan alasan atau sebab dalam suatu peristiwa, dan bagaimana menanyakan keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau penjelasan tokoh dari karakter yang ada pada teks tersebut. Nah, sekarang coba baca dalam hati teks yang berjudul Pertempuran Ambarawa. Kalian bisa melihat teks tersebut pada buku paket kalian halaman 65. Setelah membaca teks tersebut, coba lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat yang efektif. Jadi, silakan cari informasi penting yang ada pada teks tersebut. Kalian bisa menggunakan kata bantu tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, anak-anak, pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya, pertempuran tersebut memiliki makna sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang.
Prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Mari kita pelajari lebih lanjut. Penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Setiap hewan mempunyai cara beradaptasi untuk mempertahankan diri dari musuhnya dan untuk bertahan hidup. Nah, cara hewan beradaptasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu adaptasi untuk memperoleh makanan dan adaptasi melindungi diri dari musuh. Kita bahas pertama untuk adaptasi penyesuaian hewan untuk memperoleh makanan, yaitu bentuk paruh. Burung menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan bentuk paruh dan kakinya. Perbedaan bentuk paruh tersebut disesuaikan dengan tempat hidup dan jenis makanannya. Coba perhatikan tabel pada video berikut. Ada burung pemakan ikan dan cacing. Ciri paruhnya seperti sudu dan pangkal bergerigi, berguna untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Kemudian ada elang, jenis makanannya ular, ayam, kelinci. Bentuk paruhnya tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok untuk mengoyak makanan yang berupa daging. Kemudian ada burung pipit, jenis makanannya biji-bijian. Paruhnya pendek, tebal, dan runcing untuk memecah biji-bijian seperti padi. Kemudian ada burung pelatuk, pemakan serangga. Paruhnya runcing, agak panjang untuk memahat kayu pohon dan menangkap serangga yang ada di dalam pohon tersebut. Kemudian ada burung pelikan, pemakan ikan, dengan bentuk paruh yang panjang dan berkantong besar pada bagian bawah untuk menyimpan ikan. Kemudian ada ayam dengan memakan biji-bijian dan cacing. Paruhnya pendek, tebal, dan runcing. Nah, untuk adaptasi memperoleh makanan berikutnya yaitu bentuk kaki. Selain bentuk paruh, burung juga memiliki bentuk kaki yang bermacam-macam. Nah, seperti kalian lihat pada gambar, bentuk kaki burung yang sering kita jumpai ada burung raja wali, kemudian ada burung elang yang mempunyai kuku yang tajam untuk mencengkeram mangsanya. Kemudian bentuk kaki ayam yang berguna untuk mengais makanan dalam tanah. Ayam bentuknya berbeda dengan kaki bebek. Bebek berjalan di lumpur, kemudian mencari makan juga di lumpur. Maka bebek mempunyai kaki untuk berenang dan berjalan di lumpur, yaitu mempunyai selaput pada sela-sela jari kakinya. Kemudian ada burung pelatuk yang fungsi kakinya digunakan untuk memanjat. Penyesuaian hewan untuk memperoleh makanan berikutnya yaitu bentuk mulut. Nah, makhluk hidup seperti serangga mempunyai bentuk mulut yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Ada bentuk mulut serangga yang dibedakan menjadi 3, yaitu mulut penghisap, mulut penusuk dan penghisap, serta mulut penggigit dan pengunyah. Kalau pada gambar itu ada belalang, contohnya mulut pengunyah. Kemudian kupu-kupu, mulut penghisap, menghisap makanan yang berupa madu. Kemudian ada lalat, bentuk mulutnya penjilat, dan nyamuk, bentuk mulutnya penusuk serta penghisap. Berikutnya, struktur gigi. Bentuk gigi hewan juga dipengaruhi oleh jenis makanannya. Hewan pemakan tumbuhan herbivora memiliki gigi seri dan geraham untuk mengunyah makanan. Hewan pemakan daging karnivora mempunyai gigi taring untuk mengoyak daging. Adapun hewan pemakan serigala atau omnivora memiliki gigi seri, taring, dan geraham karena jenis makanannya yang beragam. Selanjutnya, penyesuaian hewan untuk melindungi diri dari musuh yaitu kamuflase. Kamuflase yaitu menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Contohnya itu belalang sembah dan belalang daun. Mereka biasa tinggal di tempat yang berwarna hijau sesuai dengan warna tubuhnya yang hijau. Kemudian mimikri yaitu mengubah warna kulit sesuai dengan tempat tinggalnya. Contohnya bunglon.
Tujuannya adalah mengelabui musuhnya. Selanjutnya, autotomi, yaitu melepas bagian tubuhnya, contohnya cecak. Nah, cecak melindungi diri dengan kemampuan autotomi, yaitu memutus ekor untuk mengelabui musuhnya. Kemudian menggulungkan diri, contohnya terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Kemudian ada hewan yang melindungi diri dengan cara mengeluarkan bau. Nah, ini biasa atau sering kita jumpai di lingkungan kita yang terletak di daerah persawahan. Biasanya palang sangit mengeluarkan bau menusuk sehingga pemangsa menjauh. Kemudian ada yang mengeluarkan tinta, yaitu menyemburkan tinta pekat yang menghalangi pemandangan musuh. Ini biasa dilakukan oleh cumi. Kemudian ada hewan yang melindungi diri dengan cara mempunyai cangkang keras untuk melindungi diri dari musuh. Ketika dalam kondisi bahaya, hewan tersebut akan masuk berlindung ke dalam cangkang. Nah, contoh hewan yang mempunyai cangkang itu ada bekicot, kemudian ada kura-kura, ada kerang, dan masih banyak lagi. Berikutnya ada hewan yang beradaptasi dengan mengeluarkan bisa, yaitu menyemburkan bisa yang mematikan musuh, contohnya ular. Nah, anak-anak, itu tadi contoh-contoh hewan yang beradaptasi terhadap lingkungannya. Sekarang, coba kerjakan tugas dari ibu guru. Tugas yang pertama, baca kembali teks yang berjudul Pertempuran Ambarawa yang terletak pada buku kalian di halaman 65. Kemudian, tuliskan informasi penting yang terdapat pada bacaan tersebut. Tugas yang kedua, coba tulis kesimpulanmu tentang cara hewan beradaptasi pada diagram berikut. Tadi sudah Bu Guru jelaskan cara hewan beradaptasi. Nah, sekarang silakan tulis kesimpulan tersebut dalam bentuk peta pikiran. Dua tugas tadi silakan dikerjakan, kemudian kirim jawaban dari hasil pekerjaan kalian kepada Bapak Ibu guru kalian. Anak-anak yang hebat, pintar, dan berkarakter, bagaimana penjelasan video tadi? Menarik bukan? Tentunya kalian sudah paham setelah menyaksikan video tadi. Jika ada yang belum paham, silakan bertanya kepada Bapak Ibu guru kalian. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan kemudian dikirim kepada Bapak Ibu guru wali kelas kalian. Jadi, tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wana akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.